Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik Ibu kelas 12 MIA. Selamat bergabung kembali di belajar daring pada hari Selasa. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, peserta didik harap mengisi daftar hadir kalian yang telah Ibu kirimkan di WhatsApp grup kelas 12 MIA, di mana daftar kehadiran itu diisi dari pukul 07.30 sampai 08.00. Materi pada pertemuan kali ini yaitu kita akan membahas mengenai aturan perkalian, di mana KD pada pertemuan kali ini, KD pengetahuannya menganalisis aturan pencacahan, KD keterampilannya menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan kaidah pencacahan. Setelah belajar daring pada pertemuan hari ini, peserta didik mampu: 1. Peserta didik dapat menemukan dan menerapkan aturan pencacahan dalam menyelesaikan masalah dengan teliti. 2. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aturan pencacahan secara benar. 3. Peserta didik dapat menggunakan rumus pada bentuk-bentuk aturan pencacahan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Baiklah, kita mulai materi pada hari ini, yaitu mengenai aturan pencacahan. Apa itu aturan pencacahan atau dikenal dengan kaidah pencacahan, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai counting rules, merupakan sebuah cara atau aturan untuk menghitung seluruh kemungkinan yang bisa terjadi dalam suatu percobaan tertentu, di mana aturan pencacahan ini dibedakan menjadi 3. Yang pertama aturan perkalian, yang kedua permutasi, dan ketiga kombinasi. Kita langsung masuk ke aturan perkalian. Yang bagaimana sih aturan perkalian itu? Aturan perkalian ini dibedakan menjadi 2, yaitu aturan pengisian tempat dan kedua notasi faktorial. Dari kedua jenis ini pastilah dia mempunyai suatu perbedaan, di mana aturan pengisian tempat itu merupakan jika persoalan pertama dapat diselesaikan dengan cara yang berlainan dan persoalan kedua dapat diselesaikan dengan B cara yang berlainan, maka persoalan pertama dan kedua dapat diselesaikan dengan A kali B cara. Yang kedua, notasi faktorial. Faktorial adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan N. Untuk setiap bilangan asli N didefinisikan N faktorial sama dengan 1 kali 2 kali 3 dan seterusnya dikali N kurang 2 dikali N kurang 1 dikali N, atau N faktorial sama dengan N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali dan seterusnya dikali 3 kali 2 dan kali 1. Lambang notasi N tanda seru itu dibaca dengan N faktorial. Untuk N harus lebih besar sama dengan 2. Masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai permutasi. Sebelum masuk permutasi, kita harus tahu dulu apa itu notasi permutasi. Notasi permutasi itu ditulis atau disimbolkan dengan huruf P, N, R sama dengan N dikali N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dan seterusnya sampai N dikurang R ditambah 1. Dimana pada materi permutasi ini Ibu minta untuk 12 MIA membagikan dalam 20 siswa itu dibagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok itu terdiri dari 5 peserta didik. Setiap peserta didik itu nomor urut absensi yang kita gunakan dengan kelipatan 5, yaitu dari nomor 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 15, dan 16 sampai 20. Atau tugasnya di sini jenis permutasi itu ada 3, 1, 2, dan ketiga. Dari ketiga jenis permutasi di sini, Ibu meminta setiap kelompok itu harus mendiskusikan
kapan digunakannya ketiga rumus permutasi tersebut. Ada yaitu permutasi dengan unsur yang berbeda, permutasi jika ada unsur yang sama, dan permutasi siklis. Silakan kalian diskusikan menurut kelompok kalian, dan hasilnya nanti ibu tunggu kalian kirim di Edmodo. Selanjutnya kita masuk ke yang ketiga, aturan perkalian yang ketiga, yaitu mengenai kombinasi. Kombinasi, banyaknya kombinasi dari n unsur yang berbeda dengan setiap pengambilan dengan r unsur ditulis C n r atau dengan rumus P n r dibagi r faktorial sama dengan n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial dikali r faktorial. Untuk memahami dari materi aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, langsung kita masuk ke contoh soal. Di sini contoh soalnya ada 4. Kita akan bahas di nomor 1 dan nomor 4 saja. Untuk materi selanjutnya, materi ini akan ibu kirimkan PPT-nya ke dalam grup Edmodo. 1. Tentukan nilai dari P83. P permutasi 83, kita menggunakan aturan perkalian, di mana rumus n faktorial dibagi n dikurangi r faktorial, 8 faktorial sama dengan 8 dikurangi 3 faktorial sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial. Kita menggunakan rumus perkalian, di mana n dikurangi 1. 8 dikurangi 1 yaitu 7, dan untuk selanjutnya dikurangi 1 juga, berarti 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1, dan penyebutnya juga sama, 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Maka kita sederhanakan dengan yang sama, kita sederhanakan. Jadi hasil akhirnya 8 kali 7 kali 6 sama dengan 336. Dan untuk contoh soal yang keempat, dalam pelatihan bulu tangkis terdapat 10 orang pemain putra dan 8 orang pemain putri. Berapakah pasangan ganda putri yang dapat diperoleh? Penyelesaian: karena banyaknya pemain putri ada 8 orang dan dipilih 2, maka banyaknya kita menggunakan rumus kombinasi 8 dan 2 sama dengan 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 8 dikurangi 2 faktorial. Maka hasilnya 8 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 6 faktorial. Kita menggunakan aturan perkalian, yaitu n dikurangi 1. Jadi 8 dikali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1 dibagi dengan penyebutnya 2 kali 1 dikali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, sehingga hasil akhirnya 28 cara. Demikianlah pembelajaran materi mengenai aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menyelesaikan masalah secara konseptual dengan aturan pencacahan bisa kita selesaikan dengan 3 cara, yaitu aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi. Untuk pembelajaran selanjutnya, kita akan membahas mengenai bagaimana aturan penggunaan rumus permutasi dan kombinasi. Jadi setiap siswa agar untuk mempersiapkan materi atau contoh soal yang berkaitan dengan permutasi dan kombinasi pada pertemuan hari Sabtu yang akan datang. Dan untuk tugas pada hari ini sudah ibu kirimkan di Edmodo, dan ibu tunggu hasil pengerjaan kalian pada hari ini pada pukul 10.00. Jangan lewat dari pukul 10.00. Terima kasih. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.